Bagi teman-teman yang datang, kita mulai aja. Pertama-tama, oke, Ibrahim. Eh, Pengenalan platform tampil dulu kali ya, buat yang belum biasa, nah, bisa disimak dulu. Jadi yang di bawah itu ada tombol yang pertama dari kiri itu tambah itu untuk kayak apa ya? Pilihan untuk menggunakan fitur-fitur yang ada bisa dibaca aja. Yang kedua ada mic, kalau nggak salah itu kombinasi sama speaker ya. Jadi kalau mau pakai speaker, mau pakai mic tinggal klik double klik aja. Untuk yang di tengah itu VCam, video on cam. Yang ketiga itu presentasi, yang empat juga sama, yang terakhir itu raise hand. Mungkin itu aja. Jika kalau ada yang mau ditanyakan perihal platform bisa di chat aja atau apa mic langsung kalau ada masalah. Kita pembahasannya cukup singkat aja, cuma 15 menit. Minimal itu, maksimal 30 menit. Itu juga kalau ada yang mau kita diskusikan. Oke, saya akan mulai eh, apa, buka layarnya. Kalau seperti yang di judul yang teman-teman lihat, saya akan membahas tentang developer roadmap. Udah kelihatan ya? Aman kan? Aman, aman, aman. Aman. Oke. Jadi developer roadmap ini saya menggunakan platform yang namanya roadmap.sh. Ini tuh buat kita supaya tidak tersesat dalam belajar mengenai developer. Kalau teman-teman juga ingin menjadi software engineer, ini merupakan salah satu platform yang sangat membantu gitu. Nah, mulai dari mana sih kalau kalian belum pernah eh, misalnya ngoding ya atau mempelajari software engineer. Nah, kalau rekomendasi dari kakak itu mending pertama-tama itu ambil yang front end dulu. Kenapa? Karena eh, sintaksnya itu masih eh, di dalam nalar gitu, bukan di luar nalar ya, gitu ya. Yang kedua bisa ambil back end, yang ketiga DevOps, dan seterusnya kalian bisa ambil sendirilah yang sesuai kebutuhan minat bakat kalian gitu. Oke, ini ada role base, ada skill base. Saya akan bahas role base-nya aja. Jadi di sini ada cyber, flutter, ASP.NET, software architect, QA, blockchain, database. Jelasin satu-satu gak ya? Gak usah deh ya, kelamaan. Singkat aja, cyber security itu tentang kayak apa ya? Kayak security, keamanan data gitu. Kalau Flutter ini lebih ke Android kayaknya. ASP.NET juga software arsitektur sesuai namanya lah. Untuk arsitektur doang, QI itu kayak kalau di industri itu kan pertama-tama itu misal kita develop suatu sistem, terus kita masukin ke staging area, terus eh, baru testing dan masuk ke production. Nah, testing dan staging area itu diurus sama QA ini. Nah, blockchain itu kalau nggak salah berhubungan sama data ya. DBA itu database biasa, Android mah khusus Android DevOps itu untuk memanage sistemnya. Backend itu di belakang layar dan frontend itu eh, untuk langsung ke end usernya atau ke usernya untuk bisa dinikmati yang kelihatan doang gitu kalau sederhana. Kita akan bahas frontend aja sama backend kalau ada waktu mah. Nah, untuk frontend di sini ada keterangannya yang tombol checklist umum ini merupakan rekomendasinya untuk dipelajari. Yang hijau alternatif, in order roadmap, saya tidak rekomendasi. Untuk memulai front end itu pasti untuk back end front end itu diawali dengan pelajari internet. Nah, kenapa? Karena kita ini kita ini nanti kita akan mainnya di browser gitu ya.
bagaimana si HTTP request berjalan dan responnya, bagaimana si browser itu berjalan, DNS, hosting, domain name, gitu. Terus kita bisa lanjut ke basic yang paling penting yaitu HTML, CSS, JavaScript. Untuk platform rekomendasinya kalian bisa klik aja. Nah, di sini ada banyak pilihannya, tapi saya rekomendasiin yang paling atas ya. Karena ada ada kalau nggak salah ada testingnya kayak tes gitu sesudah apa materi itu ada tesnya with Risco. Rating semantik. Nah, kalian bisa pelajari IO basic, LAN basic, JavaScript, making layout. Nanti JavaScript ini bukan cuma di front end juga back end juga penting banget ini JavaScript. Khususnya yang manipulasi DOM ini supaya dapat men-trigger ketika kita mengeklik tombol sesuatu tombol gitu. Nah, ini JavaScript, CSS banyak banget sumbernya. Dan selanjutnya kalau kalian sudah menguasai basic ini tinggal lanjut ke VCS atau version control system kayak Git ya. Nah, Git ini kayak eh, apa ya? Kita itu membuat repo di lokal dan membuat repo di apa namanya itu repo online. Nah, untuk mendistribusikannya itu pakai Git. Yang mana perintah itu banyak banget, ada branch, ada merging, ada pull push juga banyak kok. Nah, ini hostingnya banyak, ada GitLab, GitHub. Ini security mah opsional, kalau kalian mau coba-coba doang, mah nggak usah lah. Kalau di perusahaan gede gitu, harus ini pakai. Nah, ada package manager. Buat yang dari tengah ke bawah ini buat yang intermediate atau advance doang ya, buat yang jago-jago. Nah, kalian bisa kalau udah ini basicnya, kalian bisa ambil framework ini sesuai minat kalian. Kalau kalian kebutuhannya buat industri, tinggal cari aja kebutuhannya bisa di job street gitu. Paling banyak menggunakan apa frameworknya, tinggal pelajari. Jadi jangan semuanya dipelajari, capek. Kaditunya tuh apa bahasa Indonesia? Kesananya malah malas gitu. Nah ini ke atas, ini ada CSS framework, Cakra UI, Material UI. Aku merekomendasi yang ini ya Tailwind. Keren banget ini Tailwind. Oke, Modern CSS. Testing, SSO Basic Out Session. Juga dibahas ini DOM. Nah, web juga ada mobile application-nya, React Native, pergi ke desktop, ya gitu. Pokoknya front end mah anu katingal yang kelihatan di si penggunanya, yang bisa dinikmati visualnya gitu. Sekarang berapa menit? Bentar. Baru 9 menit. Kita bahas back end lah sedikit lagi. Selanjutnya ke back end mah yang bekerja di belakang layar gitu. Kita lihat sama ya kayak front end harus basicnya internet dulu. Nah, ini bahasanya kalian bisa milih mau pakai bahasa apa sesuai eh, studi kasus hidup kalian gitu. Mau buat industri atau freelance, gitu. Python mau buat machine learning, PHP, web, C# mau buat IoT, Java mau buat mobile gitu. Pokoknya ini terserah kalian. Ini juga sama eh, mengharuskan kita mempelajari VCS juga. Jadi hubungannya sama database juga ya. Backend. Oke, belajar mengenai API juga nanti buat bisa di consume sama front end kita harus bisa nyediain. Ini juga belajar security, testing, CI/CD juga, software design and arsitektur. Juga berhubungan sama yang topik yang tadi, software arsitektur.
WebSocket, sama deployment juga berhubungan. Ini pengertian. Nah, basicnya itu kalau mau jadi software engineer itu minimal, bukan minimal ya, lebih baik bukan harus ya bisa bahasa Inggris karena kebanyakan framework atau dokumentasi, misalnya mau pakai Laravel, ntar aku buka dulu. Laravel ini framework PHP ya, harus baca dokumentasinya. Kalau nggak baca dokumentasinya kan error. Kalau pas proses debugging itu, kalau searching itu mostly atau lebih banyak itu eh, penanganan, bukan penanganan apa ya? Cara nge-solve-nya itu kebanyakan bahasa Inggris, khususnya di Stack Overflow kalau nggak salah. Nah, dokumentasinya itu bahasa Inggris. Jadi minimal lah harus tahu kata dasarnya. Nah, gitu. Ya, bahasa apa lagi ya? Hmm, udah 15 menit belum? Belum ya. Satu lagi aja, yang mana ya? Kita coba DevOps. Oh, DevOps juga sama tuh. Belajar mengenai programming language, Python, Ruby. Karena pas kita buat suatu kan kalau mau masuk DevOps itu ada yang namanya kontainer ya. Nah, si kontainer itu bakal ngebungkus si project kita itu menjadi sebuah image. Nah, image-nya itu tergantung kebutuhan. Misal si Python itu membutuhkan apa namanya? Database apa Python tuh? MySQL kayaknya. Gak tahu juga, belum pernah nyoba. Nah, kita tuh harus memanage atau membuat si image itu udah keinstal gitu si Python-nya di dalam image itu sesuai kebutuhan. Nanti disalurin ke production atau ke container registry. Mau WebSocket juga, oh harus memahami OS juga ya, karena base-nya DevOps itu kalau nggak salah Linux deh. Nah, networking, setup proxy, kontainernya ada Docker, LXC, infrastruktur, ICD tool, GitLab CI. Nanti di industri juga bakal belajar lah sih. Jadi tergantung kebutuhan ini mah. Kalau mau buat senang-senang aja, gak usah pakai ginian lah. Kalau mau industri harus pakai karena mainnya tim ya bukan perorangan nanti. Ini ada cloud yang direkomendasikan itu Google Cloud dan Digital Ocean. Kalau nggak salah dua-duanya harus masukin credit card dulu baru bisa digunain. Di bawahnya itu keep learning, berarti masih ada teknologi yang selanjutnya ini belum beres. Udah 15 menit. Oke, kalau ada yang mau kita diskusikan, mangga. Aku kasih waktu 2 menit aja kalau ada. 2 menit buat nunggunya, bukan buat jawabnya ya. Framework. Jadi framework itu bedanya apa sama library? Kan ada framework, ada library ya. Framework itu kayak kalau kita datang ke perpus itu, eh library dulu deh. Kalau datang ke perpus itu kita minjam yang kita pengen doang gitu library. Kalau framework itu dibawa sama si apa lemarinya gitu buat pemetaan. Jadi uniknya framework itu bersifat struktur gitu. Di library mah tinggal ambil yang butuh, framework mah semuanya tinggal dipakai doang. Oke, kita tunggu semenit lagi jikalau ada. Apa aja di luar topik juga boleh. Ada apa yang mau jelaskan. Kalau kalian mengikuti webinar ini sampai selesai dari awal, dari kalian masuk, itu akan dapat sertifikat nanti di beranda itu kalau nggak salah ada menu akun. Nah, ada yang namanya sertifikat saya kalau nggak salah. Itu kalau kalian mengikuti awal sampai akhir ya. Kalau eh, patah-patah apa ya? Bukan patah-patah. Kalau masuk keluarga itu nggak bakal dapat. Dan kalau nggak salah itu dikasihnya itu sebelum
sebulan atau tergantung adminnya kalau nggak salah. Tuh, Rifki masih mengetik. Oke, ada. Dia bertanya tadinkan dia. Ada back end, front end, makanya kita mengatur dan belajar menjadi developer. Nah, lalu full stack. Programming kiat sukses roadmap yang baik bagaimana Kak? Bentar. Tadi kan saya roadmap dia. Ada bagian front end bagaimana kita mengatur dan belajar menjadi developer roadmap. Oh, mau full stack ya, Rifki ya. Oke. Ah, saya sharekin lagi ya. Kita batas sampai 30 menit aja ya. Hmm, ya ampun kamu muncul. Webcam ini mah. Salah mencet. Bentar. Saya aja lah. Jadi pertanyaannya bagaimana menjadi full stack programming yang sukses gitu. Kalau yang sukses aku nggak tahu, kalau yang baik mah tahu ya. Kalau yang sukses itu mah tergantung niat sih. Kalau yang baik mah saya jelaskan. Kalau mau jadi, aduh, mau jadi full stack jadi dua tab, buka lagi. Kalau mau jadi full stack itu base-nya yang pasti harus paham. Pertama niat ya, niat belajar sama tujuan mau apa. Nah, yang pertama dipelajari itu pasti HTML karena mau back end, front end itu pasti ada HTML ini, si HTML. Nah, yang kedua buat tampilannya menarik itu CSS. Dari mana kita belajar HTML? Mulai dari kita misal yang pertama pasti Hello World ya. Yang kedua itu eh, belajar menemukan studi kasus misal membuat si teks itu ke tengah gitu. Itu mulai studi kasus biar nanti si logikanya terasa buat masuk ke bahasa pemrograman kayak backend. Ya, itu CSS. Kalau CSS ini ada platform khusus. Mas Ibrahim juga tahu ya CSS Battle. Awi juga tahu. Jadi ini untuk melatih kemampuan CSS kita dengan sparring atau kalau di bahasa ML push rank. Di stacknya ada banyak ya tinggal pilih karena kita noob ya kita take satu dulu misal kita ini dulu. Nah, caranya ini untuk CSS ya, untuk front end-nya. Cara membuat belajar sedikit lah ya. Si kotak si objek ini mentok itu gimana? Pertama kita bisa bikin kelasnya dulu, jadi ngoding kita. Misal kita namakan jadi kotak satu, jangan kepanjangan. Satu. Nah, terus satu aja cukup ya. Kita buat style itu tag style itu untuk membuka sintaks HTML, CSS ya. Itu kan kelas kita pakai titik, kalau kelas kita ketik satu, sati, sati. Nah, di satu ini, background dulu ya. Bentar. Kasih background warna kopi, apa itu? Kasih background